remaja yang sakit kanker bertanya, tapi saya botak dong, apakah tumbuh lagi rambutnya? Iya. Pasti tumbuh lagi kan ya dok ya? Jadi kalau namanya kemo itu kan paling seneng atau dia bisa terkena pada sel-sel yang senangnya membelah terus ya, termasuk rambut ya kan. Ya. Terus ini mukosa-mukosa mulut karena kan dia juga sering berganti kan. Nah tentunya kalau memang kemonya sudah berhenti, ya efeknya sudah berhenti ya tumbuh lagi Kak. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Nah sekarang kan menjalani kemo, kalau untuk yang pasien yang berhijab, ya mungkin nggak terlalu masalah ya, bisa ditutupi. Kalau laki-laki bisa pakai topi, bisa pakai hoodie, bisa pakai scarf gitu ya kan, gaya-gaya gitu sekarang ya. Atau misalnya bisa pakai wig gitu. Sekarang juga wig juga lucu-lucu ya Kak, gitu. Bahkan lebih bagus dari rambut aslinya gitu. Jadi tenang aja. Jadi Jadi kita banyak harus cara ya pokoknya ya. ada banyak cara, yang penting motivasi untuk sembuh Iya. itu harus melebihi dari segalanya. Ya, efek samping pasti ada, tetapi ada jalan keluarnya ya untuk mengatasi Iya, efek samping iya kan, tersebut. bold is beautiful. Ya, Bold, ya. Jadi bold is beautiful itu tergantung persepsi sebenarnya. iya, itu. Terus kalau misalkan mereka pasien yang udah pulang dari rumah sakit selesai radiasi, apakah sampai rumah kita mesti memisahkan kamar mandi mereka, mungkin urinnya dari urinnya gitu ya dok, jadi jangan bercampur dengan pasien lain atau seperti apa? Efek samping dari mereka-mereka yang sudah mengikuti radiasi. Ya, jadi sebenarnya kan radiasi itu dengan kita memberikan itu sebenarnya udah dihitung ya Kak ya. Ya. Jadi dengan dosis yang diberikan pada saat radioterapi pun, apalagi yang radiasi yang rawat jalan gitu ya, itu tuh pastinya dokternya sudah berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika pasiennya berjalan keluar dari tempat radiasi tidak akan berefek pada lingkungannya. Terus jumlah yang diekstrasikan baik lewat feses, baik lewat urin juga dalam kadar-kadar yang sebenarnya tidak membahayakan. Karena kalau memang ada radiasi-radiasi yang dikhawatirkan akan berefek tidak baik, nah biasanya ruangan tempat perawatannya juga khusus Kak. Jadi bahkan itu harus dirawat terlebih dahulu. Jadi ketika dokter radiasinya memperbolehkan untuk rawat jalan, itu sudah berdasarkan rekomendasi bahwa ketika dia di rumah, ketika dia dalam perjalanan gitu ya, ketika transport itu tidak membahayakan untuk lingkungan sekitarnya. Pokoknya masih bisa kita atasi di rumah ya dok ya. Iya, biasa saja sih berarti, karena itu emang kalau dokter radiasinya bilang udah oke rawat jalan, ya berarti itu adalah kadar yang dianggap aman untuk terkena di lingkungan paparan radiasi di lingkungannya. Lalu ya dok, kadang-kadang nih ya, saya suka perhatiin sih gitu. Ada orang tua rambutnya ikut rontok tuh karena mungkin tidur bersama dengan anaknya. Apakah si orang tuanya ikut terpapar atau seperti apa dok? Ya itu mah tuh belum tentu orang tuanya umur berapa dulu ya. Tahu saya sih sejauh saya ini nggak pernah ada ya. Kan rontok pada orang tua banyak ya. Apa karena stres ya nggak? Apa dia nggak mau makan, nutrisinya kurang, atau memang ada faktor keturunan di keluarganya. Tapi ini saya sih Bukan karena si anak pulang kemoterapi lalu menjadi terpapar gitu enggak ya? enggak, Enggak ya. jarang yang itu. Kalau enggak, kalau udah Ya, kayak ini isu ya. penting dong. Enggak ada, ini baru pertama nih. Karena ngelihatnya orang tua kok ikut rontok juga rambutnya gitu seperti anak-anak. Karena stres kali, kurang perawatan kan. Oh, stres ya. Oke. Untuk skincare tadi kata saya juga. Jadi dok, ketika mereka ini sudah mengetahui ya, sudah dijelaskan oleh dokternya efek samping daripada kemoterapi, daripada radiasi itu sendiri seperti ini, seperti ininya, berarti kan mereka mengkonsumsi obat-obatan juga ya dok, secara oral ya dok ya. Tergantung ininya ya, tergantung Yes, beberapa kanker memang ada obat yang diminum. Oh ya. Beberapa kanker memang enggak, hanya kemo dan radiasi atau operasi saja. Ya. Tolong informasiin dok, cara minum obat yang paling benar itu seperti apa supaya mereka tidak mengira-ngira. Jadi jangan sampai 3 kali sehari itu pagi, siang, sore. Padahal ada waktunya ya, ada hitungannya gitu loh. Yang paling benar itu seperti apa dok? Kalau kita memberitahukan kepada orang tua aturan minum obat yang benar itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau namanya
minum obat oral yang terus-terusan, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar obat itu stabil di dalam darah. Tentunya semakin tepat memberikan obat pada jam yang sama, waktu yang sama, itu akan lebih baik untuk mempertahankan kadar obatnya lebih stabil. Jadi yang namanya 3 kali sehari bukan pagi, siang, malam ya, pagi bangun tidur, siang, malam habis makan gitu ya. Terus malamnya habis makan siang. Terus apa kabar itu dari makan malam sampai pagi lagi? Itu kan waktunya jedanya lama banget tuh. Dikhawatirkan kalau prakteknya seperti itu, kadar obat di setiap malam akan turun dan mempengaruhi, ya tadi kita kan pengen kadarnya stabil supaya selnya nggak timbul lagi. Nanti kan kalau kadarnya turun, selnya lengah, dia bisa muncul lagi gitu. Jadi tapi kadang-kadang tidak seindah gitu ya Furgoso ya. Jadi maksudnya nggak, apalagi kalau anak ya kan. Nah yang penting sih orang tua berusaha dulu untuk pada pakem-pakem yang betul, Kak. Jadi kalau misalnya 8 kali sehari ya artinya 8 kali. 3 kali sehari berarti tiap 8 jam. Tinggal dihitung aja kita startnya mulai jam berapa dan mungkin dicari jam yang paling enak gitu. Tergantung pola tidur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau 2 kali sehari ya berarti tiap 12 jam. Kalau 4 kali sehari ya berarti 6 jam. Jadi sebenarnya apa? Ya tadi untuk kadar obatnya lebih stabil di dalam tubuh. Sebisa mungkin. Nggak bisa mengira-ngira sendiri ya dok ya? Nggak bisa dong. Ada aturan yang harus mereka ketahui ya. Ya, sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang anak udah nggak bisa dok, ya udah. Kalau emang seperti itu kan kita juga kadang-kadang nggak bisa maksa ya, apalagi kalau kualitas hidup anak pun ya merengek terus sebagaimana ya kadang-kadang kita ada namanya deviasi sedikit lah, tapi upayakan dulu pada pakem yang baik, yang betul. Ya, ini kita dari obrolan seperti ini nih kita jadi justru informasi ini kita sampaikan ke masyarakat, justru malah jadi semakin apa ya, orang tua semakin yakin membawa anak-anak mereka ke rumah sakit ya dok, karena tidak semenakutkan yang kita bayangin gitu loh. Kenapa masih takut? Yang takut itu kalau misalnya, kalau saya sih takut sebagai orang tua adalah kalau kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai orang tua dengan baik. Ya. Artinya tadi balik lagi, anak itu ada titipan, anak itu harus kita rawat, harus kita didik sebaik mungkin gitu ya. Jadi sebagai orang tua juga harus aware apa yang terjadi di lingkungan. Oh ya, isu tentang kanker anak ada ya, maka kita juga cek-cek di anak kita nih ada nggak sih. Kalau memang ada meragukan, harus perginya kemana, jangan pergi ke dukun yang nggak jelas, jangan pergi ke paraji, pergilah ke fasilitas-fasilitas yang memang sudah dari sononya gitu ya, fasilitas kesehatan ya carinya ke dokter gitu. Ya kecuali kalau di dekat rumahnya nggak ada banget, tapi kan di kota besar banyak ya, dokter mah pasti ada. Jangan juga memilih ke profesi-profesi kesehatan yang lain yang memang nggak terlalu paham gitu. Bukannya saya mengecilkan profesi kesehatan yang lain, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada di sana seorang tenaga profesional yang paling tinggi lah untuk mengetahui penyakitnya dan keluarganya mampu, mengapa tidak untuk mencari informasi ke beliau gitu. Terus apalagi ya jangan sampai kita terlambat gitu Kak, karena salah satu masalah di negara kita adalah semua keterlambatan, baik dari pasiennya, baik itu dari sistem rujukannya, baik setelah sampai rumah sakit mau tahu penyakitnya, setelah tahu penyakitnya ada lagi ketika kita pengen mulai pengobatan masih ada keterlambatan karena nunggu ABCDFGH ya, menunggu ABCDFGH misalnya adalah tadi belum punya asuransi, yang kedua masih menunggu nenek, kakek, uyut dan lain sebagainya gitu. Atau mau anaknya nggak ada yang ngurus di rumah. Nah, sebisa mungkin hal-hal yang bisa kita atasi, itu diatasi sampai kita mentok, misalnya karena penyakitnya yang sulit secara genetik dan lain sebagainya, itu juga kita udah nggak bisa lagi. Tapi hal-hal yang kita bisa hilangkan, keterlambatan-keterlambatan tersebut, yang itu memerlukan kerjasama antara anggota keluarga, orang tua, dokter, dan sebagainya, yuk kita sama-sama. Karena kita menginginkan hasil pengobatan di negara kita ini yang baik gitu, dan tentunya Anyo juga dan beberapa NGO lain juga memiliki perspektif yang sama kan, jadinya kita pengen ngebantu para orang tua, tenaga medis untuk terus meningkatkan pelayanannya
Dan buat orang tua juga kita pengen orang tua di Indonesia ini jangan sekedar membesarkan anak gitu. Kasih makan ya udah gede gitu. Enggak, tapi kita juga harus pastikan kualitas hidupnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Kita semua tahu bahwa kita tidak mau anak kita sakit ya dok ya. Betul. Tapi jika harus diizinkan sakit, maka kita harus segera mungkin untuk membawanya ke rumah sakit ke ahlinya ya dok ya. Betul, yang memberikan informasi yang paling tepat. Ya benar. Dan jika memang anak kita harus mengalami sakit kanker tersebut, maka dipastikan orang tua dan keluarga dan si pasien punya kartu BPJS untuk mempermudah menjalani pengobatan tersebut. Karena kita tahu bahwa penyakit kanker ini tidak sebentar ya dok ya, dan juga mahal. Kalau pemerintah sudah menyiapkan dan menyediakan fasilitas pelayanan BPJS, mari kita buat kartu BPJS-nya. Yuk, sama-sama yang lagi sehat sekarang pada bikin. Bukan hanya untuk sakit doang ya dok ya. Saya sih pengennya yang sakit jangan ketika kita sakit, itu akan memperlama ya. Karena memang rata-rata fenomenanya mungkin udah ketahuan beberapa bulan sebelumnya, tapi kartu BPJS-nya belum. Gitu. Bahkan ketika dirujuk aja, jadi bahkan belum tahu penyakitnya aja itu ada keterlambatan untuk, kan kita juga selain terapi ya Kak, untuk kanker kan butuh CT scan, butuh operasi, biopsi, itu aja memerlukan. Dan itu kalau di rumah sakit daerah terkadang memerlukan waktu untuk sampai datang dilakukan tindakan-tindakan itu. Jadi sekali lagi kalau saya boleh menambahkan ya Kak, sedia payung sebelum hujan. Kalau udah basah, lama keringnya. Ya kan? Ya benar juga dok, benar. Iya. Gitu. Kita memang harus punya kartunya dulu ya dok ya. Punya kartu mau sehat kan? Berarti gini, kalau kita sehat, berarti budi baik Bapak itu mengalir ke yang lain. Ya enggak? Jadi jangan merasa dirugikan karena bayar setiap bulan ya dok ya. Iya. Justru kita sudah berkontribusi kepada orang lain ya. Iya, dan kan ya ingat loh ya, kita tuh yang nentuin kita sakit apa tuh ada tangan Tuhan kan di situ. Iya, benar. Iya, dan makanya kita tuh di dalam hidup usaha ya, tapi berbuat baik juga harus sama gitu. Oke, Dokter Sari, makasih banyak dok untuk diskusi kita pada saat ini. Apa yang sudah kita obrolin, wawasan tentang menghadapi sakit kanker dan menjalani sakit kanker ini, mereka bisa menemukan informasi dari tayangan ini. Banyak Dokter Sari, sehat selalu, sampai ketemu lagi dalam topik-topik kesehatan yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Thank you ya dok.